Perkenalkan, nama Ibu Khanifatul Safitri, bisa kalian panggil Bu Fitri. Siapa anak-anak? Bu Fitri ya. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah ada yang sakit? Ibu berharap kabar kalian selalu dengan keadaan baik-baik saja dan selalu dengan keadaan yang sehat. Anak-anak, meski hari ini kita tidak dapat bertemu, Ibu berharap kalian tetap semangat ya belajar walaupun hanya di rumah saja. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan membukanya dengan doa terlebih dahulu, supaya kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat berguna bagi masa depan kita nanti. Baik anak-anak, ambil sikap berdoa yang baik. Ibu akan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, saat pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan ya anak-anak, dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, kemudian menggunakan masker saat bepergian, dan menjaga jarak dengan seseorang sejauh 1 meter. Nah, dari ketiga tersebut, ada juga hal yang paling penting, yaitu kita harus tetap menjaga imunitas tubuh kita ya, dengan cara rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, dan rajin minum vitamin. Nah, Bu Fitri mau bertanya, siapa di sini yang suka bernyanyi? Pastinya suka semuanya ya. Bu Fitri akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu, bernyanyi lagu nasional. Nah, setelah bernyanyi, kita akan melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Yuk semuanya berdiri dan ikut bernyanyi ya. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku,
Bagus-bagus semuanya ya suaranya. Nah, sekarang kita lanjut untuk melakukan tepuk PPK. Di sini ibu yang akan memimpin ya. Kalian harus mengikutinya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Yeay. Beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama, siswa mampu menuliskan pesan moral yang ada di dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengkomunikasikan pendapat pribadi mengenai pesan moral pada suatu bacaan dalam bentuk teks tertulis dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu membedakan sikap baik dan sikap tidak baik terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan hasil analisis yang terkait dengan sikap baik dan sikap buruk dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan tepat. Anak-anak, kalian ingat kan, minggu lalu kita sudah belajar dan membaca teks bacaan tupai dan ikan gabus. Nah, melalui teks tersebut, kalian diminta untuk menyebutkan unsur-unsur yang ada di dalam bacaan. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Ada berapa sih unsur-unsur di dalam bacaan? Ada berapa? Iya, betul sekali. Unsur-unsur di dalam bacaan ada 5. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur cerita. Dan yang terakhir, amanat atau pesan moral. Nah, Bu Fitri akan mengajak kalian untuk mengulas kembali materi minggu lalu terkait dengan unsur-unsur yang ada di dalam bacaan atau cerita, supaya kalian semakin paham dan semakin pintar. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide atau gagasan yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, jadi tema merupakan hal yang paling utama dan paling dasar di saat kita akan membuat cerita atau membaca cerita ya anak-anak. Contohnya, ketika kita membaca, contohnya seperti bacaan yang bertemakan tentang kesehatan. Nah, berarti judul dari bacaan tersebut harus tentang kesehatan ya, gak boleh melenceng dari tema yang sudah ditetapkan. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Nah, di dalam sebuah cerita pasti selalu ada tokoh dan penokohan ya. Tokoh itu merupakan pelaku atau orang yang ada di dalam cerita. Nah, sedangkan penokohan merupakan watak dari tokoh tersebut. Nah, dari watak tersebut ada 4 jenis. Yang pertama, antagonis. Yang kedua, protagonis. Yang ketiga, tritagonis. Dan yang keempat, figuran.
Nah, dari masing-masing watak tersebut memiliki maknanya masing-masing ya. Nah, yang pertama tadi antagonis ya. Jadi antagonis itu merupakan watak tokoh yang memiliki sifat jahat. Sifat seperti apa sih? Jadi seperti sombong, kemudian nakal, kemudian berbohong, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua, protagonis. Jadi, protagonis itu kebalikannya dari antagonis ya. Kalau antagonis tadi, orang yang memiliki watak jahat. Berarti kalau protagonis memiliki sifat yang baik ya anak-anak. Sifat yang baik itu yang seperti apa? Contohnya, suka menolong, rajin, tidak sombong atau ramah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, tritagonis. Tritagonis ini merupakan tokoh yang memiliki sifat penengah di antara sifat antagonis dan protagonis ya. Nah, jadi biasanya sifat yang dimiliki tritagonis ini memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Nah, kemudian urutan ketiga yaitu alur cerita. Alur cerita merupakan urutan peristiwa yang ada di dalam cerita. Kemudian urutan yang keempat adalah latar cerita. Latar cerita adalah keterangan tempat dan waktu terjadinya peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian yang terakhir, urutan kelima yaitu amanat. Nah, amanat ini adalah pesan atau pelajaran yang dapat kita petik dari dalam cerita tersebut. Amanat sama dengan nilai moral ya anak-anak. Jadi di dalam bacaan pasti terdapat nilai moral yang dapat kita petik. Tetapi dalam penyampaiannya tidak disampaikan secara langsung. Biasanya melalui alur cerita pada peristiwa tersebut. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita diminta untuk mampu mencari pesan moral dalam bacaan. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat apa sih pesan moral yang ada di dalam bacaan tupai dan ikan gabus? Apa anak-anak pesan moralnya? Iya, betul sekali. Kalian sudah paham ya bagaimana cara menemukan pesan moral? Nah, pesan moral yang dapat kita petik dari bacaan tupai dan ikan gabus adalah sahabat yang selalu ada di saat kita membutuhkannya, selalu ada di saat kita merasa susah dan merasa senang. Mereka selalu setia menemani kita ya. Dan pesan moralnya adalah kita harus tolong menolong ya anak-anak, tidak membeda-bedakan antara kita dengan orang lain. Membeda-bedakan yang seperti apa? Kita tidak boleh membedakan antara suku, budaya, agama, ataupun hal lainnya. Dari cerita tersebut juga menggambarkan pada sila Pancasila ya. Sila keberapa anak-anak? Sila kedua dan ketiga ya, yang berbunyi bagaimana? Ayo coba Bu Fitri mau dengar. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Meski mereka berbeda, yang tupai hidupnya di darat dan ikan gabus hidupnya di air, tetapi mereka harus tetap saling tolong menolong ya. Nah, tahukah kalian di dalam cerita tersebut ada sikap baik dan tidak baik? Bu Fitri akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari sikap baik dan sikap tidak baik
yang ada di dalam cerita bacaan Tupai dan Ikan Gabus. Kalian kerjakan di buku tulis ya. Kemudian hasilnya nanti difoto dan dikirimkan ke Bu Fitri. Tadi dalam cerita bacaan Tupai dan Ikan Gabus termasuk dalam sila kedua dan ketiga ya. Nah, kira-kira Pancasila itu apa ya anak-anak? Nah, Pancasila sendiri memiliki arti ya anak-anak. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar. Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia ya. Kelima sila tersebut menjadi pedoman untuk bertindak dan tingkah laku bangsa. Anak-anak, Ibu akan membacakan Pancasila, nanti kalian mengikutinya ya. Yuk, ambil sikap siap untuk membacakan Pancasila. Sambil berdiri ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian harus hafal ya kelima sila dari Pancasila, karena itu sebagai dasar dari negara kita. Nah, kita tadi sudah belajar sikap baik dan tidak baik ya. Sekarang Bu Fitri akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian kerjakan ya. Tugasnya adalah kalian diminta untuk mencari sikap baik dan tidak baik yang ada di lingkungan sekitarmu berdasarkan kelima sila Pancasila. Nah, di dalam tugas tersebut terdapat diagramnya ya. Diagramnya berisi kotak pertama sikap baik, kemudian sikap tidak baik, ciri-ciri, dan kesimpulan. Nah, sikap yang baik itu yang seperti apa? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Setelah kalian mendapatkan itu semua, simpulkan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Anak-anak, sampai sini adakah yang masih belum paham? Jika masih, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menanyakannya nanti di WhatsApp grup ya. Nah, kita tadi sudah belajar apa ya anak-anak? Apakah ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Kita tadi sudah belajar menemukan pesan moral, unsur-unsur cerita, lalu apalagi? Sikap baik dan tidak baik berdasarkan kelima sila Pancasila ya. Nah, apakah pembelajaran kali ini kalian dapat memahaminya? Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah belajar bareng Bu Fitri? Senang atau sedih? Senang ya, karena pembelajarannya asik dan menyenangkan. Ada bernyanyi. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagi. Bernyanyi lagu apa? Lagu daerah. Kalian semua harus berdiri dan ikut bernyanyi lagi ya. 1, 2, 3.
kalian hebat. Suara kalian bagus semua. Sepertinya kelas ini berbakat menyanyi semua ya. Yuk beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, di awal tadi Bu Fitri sudah mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya. Di akhir ini Bu Fitri juga akan menutupnya dengan doa. Berdoa akan Ibu pimpin. Yuk ambil sikap berdoa yang baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi mengikuti pembelajaran bareng Bu Fitri. Nanti Bu Fitri akan membagikan soal LKPD dan soal evaluasi ya. Jangan lupa dikerjakan. Kemudian jangan lupa hasilnya difoto dan dikirimkan ke WA Bu Fitri ya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, dan sampai jumpa.